Partai Buruh dan KSPI meminta pemerintah untuk menetapkan upah minimum tahun 2023 tidak menggunakan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, di mana di dalam peraturan pemerintah nomor 36 tersebut mengacu pada Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah dinyatakan sebagai inkonstitusional bersyarat dan cacat formil. Jadi tidaklah tepat kalau pemerintah menggunakan PP nomor 36 tahun 2021 dalam memutuskan kenaikan upah minimum tahun 2023 nanti. Apalagi kalau menggunakan rumusan batas bawah dan batas atas, sebagaimana termaktub di dalam PP nomor 36, itu unfairness. Pasti upah tidak naik. Kalaupun naik berkisar 1% sampai 2% paling tinggi. Dampak daripada kenaikan harga BBM itu mengakibatkan inflasi melambung tinggi, harga-harga barang naik, dan ini menyulitkan kehidupan buruh dan masyarakat kecil. Ada 3 sektor yang akan memukul buruh terhadap dampak kenaikan harga BBM, tidak hanya inflasi secara umum. Satu, sektor makanan dan minuman, karena ini yang banyak dibeli oleh kaum buruh. Perhitungan Litbang Partai Buruh dan KSPI itu akan tembus di angka 15%, karena harga-harga barang naik. Beras, telur, minyak goreng, dan beberapa kebutuhan pokok lain. Padahal inflasi secara umum diperkirakan oleh pemerintah 6,5% sampai 7% dampak kenaikan BBM. Makanan 2 kali lipat, 15%. Perhitungan daripada Litbang Partai Buruh dan KSPI. Yang kedua, yaitu sektor transportasi. Angkot yang digunakan para buruh di samping motor, itu sudah menaikkan tarifnya. One trip, 1 kali perjalanan, Rp2.000 dinaikkan, yang sebelumnya Rp4.000 per 1 kali perjalanan. Berarti naik 50% untuk ongkos transportasi. Inflasi transportasi secara real ya, itu 50%. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, perumahan. Ini terkait dengan biaya kos atau biaya sewa rumah. Buruh kan di situ mainnya. Buruh menengah bawah kan disewa rumah. Itu yang tadinya rata-rata Rp500.000, sekarang naik Rp50.000, artinya naik 10%. Dengan demikian, secara rata-rata di 3 komponen ini, ongkos atau inflasi barangnya itu rata-rata di atas 15%. Nah, sekarang kalau mau pakai PP nomor 36 tahun 2021 yang naik upahnya 1% hingga 2%, masuk akal nggak? Kami minta pemerintah, dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja, gunakanlah akal sehat. Jangan hanya membela kepentingan pengusaha kelas hitam itu yang mau upah murah, menggunakan outsourcing. Apa pengusaha kelas hitam itu apa sih definisinya? Yaitu selalu mengincar upah murah, selalu ingin menggunakan outsourcing, ya, memecat karyawan perempuan ketika hamil. Itu pengusaha-pengusaha hitam. Banyak sekali. Ada pengusaha yang baik, tapi banyak kan pengusaha hitam. Nah, yang begini dilindungi oleh menteri dalam bentuk kebijakan, ya. Maksud saya kebijakan. Ini saya bukan masalah tentang pribadi Ibu Menteri baik, sangat baik pribadi. Kebijakan yang melindungi pengusaha hitam. Ya, oleh karena itu, Partai Buruh dan KSPI menolak bila mana kenaikan upah minimum menggunakan PP nomor 36 tahun 2021 yang naik hanya berkisar 1-2%. Karena 3 komponen makanan, minuman, transportasi, dan biaya sewa rumah atau biaya kos itu rata-rata berkisar 15%. Partai Buruh dan KSPI mendesak pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum tahun 2023, jadi kenaikan upah minimum tahun 2023 sebesar 13%. Apa dasarnya? Yaitu dasarnya inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Dan ini sudah pernah
ada aturannya, yaitu PP nomor 78 tahun 2015 yang juga ditandatangani oleh Bapak Presiden Jokowi. Dari mana angka 13% yang diusulkan kenaikan upah minimum oleh Partai Buruh dan KSPI? Inflasi pasca, ya, inflasi pasca kenaikan upah minimum, kita pakai pemerintah lah, 6,5% sampai 7%. Umum ya, saya nggak pakai yang tadi 3 komponen. Kalau pakai 3 komponen, naik upahnya harus 25%. Kalau pakai 3 komponen tadi, naik upahnya bisa 20 sampai 25%. Tapi saya pakai inflasi umum. Inflasi umum kata pemerintah berkisar 6,5 sampai 7%. Litbang Partai Buruh memang memprediksi ya, karena Litbang kita kan berdasarkan pandangan beberapa ahli ekonomi yang lain di luar pemerintah, itu 7 sampai 8%. Tapi mari kita lihat angka yang real saja yang sudah diumumkan oleh BPS. BPS mengumumkan inflasi September 2021 ke September 2022 itu adalah berkisar sekitar 5,95%. Inflasi umum, bukan makanan. Ya. Nah, dengan demikian berarti kalau kita hitung inflasi sampai Oktober, kan kenaikan upah minimum itu September ke Oktober. Karena apa namanya? Menghitung penetapan upah minimum itu 1 November. Ya. Jadi kalau kita hitung September sampai Oktober, maka akan tembus di atas 6%. Kan September ke September aja sudah 5,95%. September 2021, September 2022, 5,95%. Tambah 1 bulan lagi Oktober, pasti di atas 1%. Karena September aja sudah di atas 1%, 1,17%. Kalau saya nggak salah inflasi September 2022, 1,17%. Jadi kalau kita anggap Oktober inflasinya tidak berbeda jauh dengan September, sekitar 1,17%, maka angka inflasi betul akan tembus September 2021 ke Oktober 2022 adalah 6,5%. Kita pakai hitungan pemerintah saja. Pertumbuhan ekonomi kuartal kedua 5,1%. Tapi dengan dampak kenaikan harga BBM tentu daya beli akan turun. Daya beli buruh sekarang sudah turun. Daya beli buruh itu turun 30%. Akibatnya adalah dampak kenaikan harga BBM dan 3 tahun berturut-turut buruh tidak naik upah, 0%. Dengan demikian kita perkirakan litbangnya Partai Buruh dan KSPI itu angka pertumbuhan ekonomi berkisar 4,9% sampai 5,1%. Kalau kita pakai angka terendah, 4,9% adalah pertumbuhan ekonomi pasca kenaikan BBM, ditambah 6,5% inflasi, maka akan didapat angka 4,9% pertumbuhan ekonomi, ditambah 6,5% inflasi adalah 11,4%. Dengan dasar 11,4% itulah ditambah alfa. Alfa itu artinya nilai produktivitas. Partai Buruh dan KSPI mendesak pemerintah kenaikan upah minimum tahun 2023 adalah 13%. Jadi dengan demikian Partai Buruh dan KSPI mendesak pemerintah memutuskan kenaikan upah minimum adalah 13%. Kami minta kepada Apindo jangan bermain-main dengan membahasakan karena masih pandemi, karena ada ancaman resesi global 2023, untuk mendasari kenaikan upah minimum kembali menggunakan PP nomor 36 yang diperkirakan naik 1-2% saja. Ancaman resesi global tahun 2023 belum begitu mengancam Indonesia. Mudah-mudahan jangan, dan belum. Ukurannya sederhana, yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia masih positif. Bahkan pemerintah Indonesia optimis bahwa pertumbuhan ekonomi di atas 4%. Itulah sikap Partai Buruh dan KSPI terkait kenaikan upah minimum. Buruh berada pada posisi yang sangat tertekan, 3 tahun berturut-turut tidak naik upah minimum, dan kita akan melawan
kali ini kami akan melawan keras. Karena dampak kenaikan harga BBM yang kita tolak, kenaikan harga BBM tersebut sangat terasa bagi buruh dan kalangan menengah ke bawah, kelas pekerja, petani, nelayan, miskin kota, dan lain sebagainya.